Kemudian yang berikutnya adalah Kiai Haji Nasirul Mahasin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tahfizul Quran Rembang. Beliau pernah menjadi wakil bupati di Rembang tahun 2000 hingga 2005. Ini merupakan kiai asal Rembang, Jawa Tengah. Dan Gus Mahasin ini pengasuh pondok yang mungkin kita lebih kenal di luar adalah adiknya, namanya Gus Baha. Beliau adalah kakak kandung dari Gus Baha. Satu-satunya di antara kita yang bisa manggil Gus Baha dengan panggilan Baha, itu hanya beliau. Kalau yang lain hanya harus manggilnya Gus Baha. Berikutnya adalah Kiai Haji Maksum bin Abdullah Fakih Langitan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban. Namanya Kiai Maksum. Beliau putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Fakih almarhum. Beliau adalah seorang ulama, seorang alim, pendidik, dan aktif di kegiatan kepesantrenan dan pengurus ya, dan pengurus PBNU. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan HS Channel. Semoga sehat selalu ya bro di sana bersama keluarga. Dan semoga Allah senantiasa selalu melimpah luaskan rezeki untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa Timnas Amin ini sudah resmi kemarin dideklarasikan ya, atau bisa dikatakan tim sukses ya, tim suksesnya. Tapi memang dalam konteks ini pasangan Amin ini atau Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menyebutnya sebagai Timnas. Luar biasa ya, seperti sepak bola ya. Dan memang dalam sambutannya juga Pak Anies mengatakan bahwa ini mirip tim sepak bola ya. Akan ada strategi yang dilakukan dengan total footballnya ya. Dimana kita ketahui bahwa kalau strategi itu kurang lebih itu menyerang bersama dan bertahan bersama begitu. Dan menariknya bahwa tim ini walaupun cukup diisi oleh sedikit saja ya sebagai formalitasnya, tetapi cukup lengkap ya. Konfigurasinya mulai dari tokoh politik, kemudian tokoh NU ya di dalamnya, tokoh agama ya, lalu kemudian para pengusaha, sampai ada co-foundernya Tokped ya, Tokopedia. Luar biasa, ini cukup lengkap ya Timnas Amin ini ya, yang kita sebut tadi seperti timnas sepak bola karena ada kaptennya ya. Dan ban kapten ini disematkan kepada seorang purnawirawan yang kita kenal sebagai Ketua Basarnas dulu ya, Pak Syauki. Dan juga beliau itu adalah merupakan mantan pilot jet tempur ya, M16 ya, dengan jam terbang yang cukup tinggi, kalau tidak salah 4.000-an ya. Oke, jadi dengan demikian Timnas Amin ini menunjukkan kepada kita semua sebuah tim yang tidak main-main ya, akan berjuang untuk mencapai kemenangan di 2024 nanti dengan tentu saja dengan berbagai strategi yang dirumuskan sebelumnya. Bahkan Pak Amin juga mengatakan kurang lebih bahwa tim ini adalah sebagai formalitas saja untuk didaftarkan ke KPU, karena tim sesungguhnya itu sudah bekerja jauh-jauh hari sebelumnya yang dimotori oleh para barisan relawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan tentu saja Pak Anies atau Pak Anies Baswedan beserta Muhaimin Iskandar ini tidak mengecilkan peran relawan yang sudah bekerja jauh-jauh hari sebelumnya dengan kemampuan yang ada ya, dengan merogoh saku masing-masing semampunya. Mereka terus bergerak menjangkau seluruh wilayah yang bisa dijangkau. Dan sekarang sudah resmi genderang perang dalam tanda kutip ini dimulai ya. Jadi mulai kembali relawan akan bekerja keras bagaimana semangat perubahan ini bisa menjangkau semua ya. Perubahan dengan 4 pilar
4 pilar perubahan yang pernah disampaikan oleh Pak Anies ya, bukan hanya change saja ya, tetapi tentu saja yang kita ketahui bersama yang pertama itu adalah sebuah di dalamnya tetap ada keberlanjutan, tetapi ada koreksi ya, ada koreksi, ada pengembangan, ada pergantian, juga ada yang baru yang akan dijadikan program untuk mengelola negara ini. Setidaknya kurang lebih seperti itu. Oke, di indopost.co.id dilaporkan, ini sebenarnya hari ini ya, indopost.co.id, saya bacakan dulu ya bro ya. Tim nasional Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Amin diisi banyak kalangan, 2 diantaranya ulama karismatik Kiai Haji Maksum Fakih dan Kiai Haji Nasirul Mahasin. Nah ini yang luar biasa, yang menarik perhatian itu adalah ada 2 tokoh karismatik dari Nahdlatul Ulama, yang satu dari Jawa Timur dan yang satunya lagi dari Jawa Tengah. Kita sudah kenal ya, Kiai Haji Maksum Fakih merupakan putra bungsu dari Kiai Haji Abdullah Fakih yang tidak diragukan lagi ya. Beliau seorang tokoh karismatik yang juga dikenal sangat-sangat dalam keilmuannya. Bahkan Gus Dur pada saat itu pernah menjulukinya sebagai wali ya, yang pada saat itu dikatakan wali bukan dari tarekat atau apa, tapi dikenal atau disebut wali karena kedalaman ilmu fikihnya. Saat itu Gus Dur seperti itu menyampaikan. Dan yang kedua adalah seorang ulama karismatik juga dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau juga merupakan kakak kandung dari Gus Baha ya, Gus Mahasin ini adalah kakak kandung dari Gus Baha. Kita pasti sudah pada kenal ya siapa itu Gus Baha, apalagi netizen yang sering mengaji lewat YouTube ya. Gus Baha itu sudah sangat dikenal. Oke, lanjut ya bro. Kiai Haji Maksum Fakih yang akrab disebut Gus Maksum adalah ulama karismatik Nahdlatul Ulama atau NU, putra bungsu almarhum Kiai Haji Abdullah Fakih Allahu Yarham, pengasuh Pondok Pesantren Langitan Widang Tuban, Jawa Timur. Ia adalah penerus tongkat estafet kepemimpinan pesantren yang mencetak banyak ulama dan kiai, bukan hanya di negeri ini namun sampai luar negeri. Ulama besar Mbah Khalil Bangkalan dan Kiai Haji Syamsul Arifin pernah mondok di Langitan. Begitu juga Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, juga pernah menimba ilmu di pesantren yang berada di pinggiran sungai Bengawan Solo itu. Gus Maksum juga duduk di Katib PBNU kepengurusan 2022-2027. Oke, ini pengurus PBNU juga ya. Ayahanda Gus Maksum, Kiai Haji Abdullah Fakih, adalah ulama karismatik sekaligus pengasuh generasi ke-6 Ponpes Langitan. Beliau merupakan kiai sederhana dengan sifat tawadu yang luar biasa. Selain itu, ia juga mempunyai kiprah yang berpengaruh bagi NU. Gus Maksum dijadikan rujukan oleh warga Nahdiyin, bahkan Kiai Haji Abdullah Fakih atau yang biasa disebut Mbah Yai Fakih menjadi sumber rujukan Presiden keempat RI Kiai Haji Abdurrahman Wahid mengenai permasalahan negara. Wah, luar biasa ya. Oke, lanjut. Menurut Gus Dur, Kiai Fakih termasuk seorang wali. Kewaliannya bukan lewat tarekat atau tasawuf, melainkan karena kedalaman ilmu fikihnya. Gus Dur sangat hormat dan patuh pada Kiai Fakih. Gus Maksum menyatakan ada beberapa kriteria dalam memilih presiden dan wakil presiden yang pasti akan mudah dipahami oleh para Nahdiyin dan santri di Indonesia. Menurut saya, cara memilih presiden itu gampang saja, yaitu yang bisa ngaji, bisa baca sholawat, baca ratibul hadad, bacaan-bacaan yang mengagungkan nama Tuhan, Fatihah lancar, salatnya benar, bisa jadi imam salat yang khusyuk. Saminggih, alhamdulillah nek wisami terang Gus Maksum usai pengumuman Timnas Amin di Jakarta kemarin Selasa 14/11/2023. Lebih jauh lagi, Gus Maksum mengungkapkan kriteria itu ada pada calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Gus Muhaimin Iskandar atau Amin. Nah, calon presiden dan calon wakil presiden yang bisa ngaji, bisa sholawat, baca ratibul hadad,
Fatihah lancar, sholatnya benar, bisa jadi imam sholat yang khusyuk itu menurut saya ada pada calon presiden Anies Baswedan dan calon wakil presiden Gus Muhaimin Iskandar atau Amin, papar Gus Maksum. Sementara Kiai Haji Nasirul Mahasin atau yang dikenal dengan Gus Mahasin adalah ulama atau kiai asal Rembang, Jawa Tengah yang merupakan pimpinan pondok pesantren Al-Tahfizal Quran Narukan Rembang, Jawa Tengah. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai wakil Bupati Rembang periode tahun 2000 sampai 2005. Gus Mahasin juga merupakan kakak dari Gus Baha. Gus Mahasin merupakan putra sulung Kiai Nur Salim. Sementara itu, Gus Baha adalah anak ketiga. Mereka terdiri dari 9 bersaudara. Ayah Gus Mahasin, Kiai Nur Salim, dikenal sebagai ulama pakar Al-Quran asal Narukan Kragan Rembang, Jawa Tengah. Kiai Nur Salim merupakan murid Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Kajen Pati. Kiai Haji Nasirul Mahasin menilai bahwa dengan sangat objektif Anies merupakan sosok ideal yang membawa perubahan pesantren di tanah air. Menurut saya, tokoh yang paling ideal menjadi Presiden RI ya Mas Anies Rashid Baswedan. Mas Anies itu sosok yang islami, kemudian punya visi dan amanah untuk bisa melanjutkan hitoh NU yang ada 3 pilar, yakni ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Besyariah. Menurut saya adalah Mas Anies Baswedan. Mas Anies itu putra terbaik bangsa yang bisa menjalankan 3 pilar NU itu terangnya. Dalam pandangan Wakil Bupati Rembang periode 2000-2005, akhlak adalah sangat penting dari segalanya. Nah, saya lihat beliau atau Anies itu orang yang punya akhlak yang baik dan santun. Pak Anies itu njawani, ujarnya. Dia pun tegas menyebut Anies merupakan sosok yang tepat untuk membantu memperbaiki permasalahan pesantren Indonesia. Salah satu tokoh yang saya idam-idamkan untuk membangun bareng pesantren ke depan, ya Mas Anies. Beliau punya visi lahir dari pendidik. Saya coba objektif bahwa Mas Anies pantas untuk membawa pesantren untuk lebih maju, membawa pesantren kepada perubahan, mempunyai akhlak, punya kajian Islam yang luar biasa mumpuni, dan bisa menciptakan 3 ukhuwah. Itu semua ada di Mas Anies, terang dia. Gus Mahasin berharap keadilan di Indonesia dapat ditegakkan oleh pasangan Amin. Keadilan ini yang harus ditegakkan, keadilan dan kesejahteraan terpenting. 2 kata itu penting menurut saya. Mas Anies bisa menjalankan itu untuk Indonesia menjadi negara maju, beradab, dan diperhitungkan di percaturan dunia. Mas Anies orang yang pantas memimpin republik ini, tandasnya. Oke, itu beritanya bro. 2 sosok ulama yang memperkuat timnas Amin. Ini bukan ulama yang sembarangan ya, beliau adalah putra-putra terbaik yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama, yang juga putra dari tokoh yang karismatik ya, terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Tentu saja tokoh ini dikenal di seluruh Indonesia, bukan hanya di Jawa Timur atau Jawa Tengah. Nah, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan kita berdoa mudah-mudahan Indonesia mendapatkan pemimpin yang betul-betul membawa Indonesia ini ke kesejahteraan yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan pemilu yang akan kita song-song ini di Februari 2024 merupakan pemilu yang betul-betul bisa jurdil tanpa kecurangan ya. Walaupun tanda-tanda kesana itu tentu di banyak berita ya, bisa bro baca, bro ikuti, sudah mulai ada riak-riak kecurangan terdeteksi ya. Tapi mudah-mudahan semua bisa dihalau oleh masyarakat, oleh rakyat yang betul-betul merindukan sebuah pemilu yang jujur, adil, tanpa kecurangan, dan mendapatkan pemimpin yang tidak curang ya, tidak culas kepada rakyat, yang betul-betul mencintai rakyatnya dengan cinta yang sejati seorang pemimpin ya.
bukan hanya lip service atau pencitraan. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak pemberitaan ini. Mudah-mudahan di sana sehat selalu dan Allah senantiasa melindungi kita sampai betul-betul kita bisa melaksanakan Pilpres nanti dan mengarungi hidup ini dengan penuh kesejahteraan dan keadilan, khususnya untuk Indonesia dan umumnya untuk dunia. Juga terselip doa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberikan kekuatan, kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemenangan untuk mencapai kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.